Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Pratiwi dari kelas TE2C NIM 190301071. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum ke-7, praktikum ke-8, praktikum ke-9, dan praktikum ke-10. Praktikum ke-7 dan 8 mengenai rangkaian logika dasar AND dan OR. Pada praktikum ke-9 mengenai latching dominan on pada praktikum ke-10 mengenai latching dominan off. Kita langsung aja ke simulasinya pada rangkaian dasar logika N pada praktikum ke-7. Kita membutuhkan yang namanya power supply yang 24 volt di sini ya. Lalu kita butuh push button. Ini ya. Kita letakkan di sini. Lalu switch di sini kita menggunakan yang normally open ya. Lalu lampu indikator. Lalu relay. Dan terakhir ini. Lalu kita sambungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya seperti ini. Sambungkan seperti ini ya. Ini juga kita sambungkan ke sini seperti ini. Lalu ini kita inisialisasi ya S1 untuk push button di sini. Lalu ini sebagai S2. Ini sebagai R1 ya. R1. Lalu ini sebagai R1. Ya, seperti ini. Lalu kita lakukan run simulation. Ini merupakan rangkaian logika dasar untuk gerbang logika OR ya. Kita tekan push button di sini, S1 di sini ya. Kita tekan saluran 1 di sini, maka akan menyala. Lalu apabila kita tekan S2, maka akan menyala. Berarti bisa diambil kesimpulan untuk gerbang logika OR di sini ya. Kalau kita menyalakan salah satu, kalau salah satu ada yang berlogika 1, maka lampu indikator di sini akan menyala. Bila ada salah satu yang kita beri logika 1, ini kan beri logika 1, maka akan menyala. Ini juga akan menyala. Tapi kalau dua-duanya itu mempunyai gerbang logika 0, maka tidak akan menyala seperti itu. Berarti kalau gerbang logika OR itu sama dengan A0 ditambah A1 seperti itu ya logikanya loh. Apa A ditambah B itu juga bisa. Kalau ada salah satu yang 1, maka lampu indikator di sini menyala seperti itu. Kita lanjut ya pada praktikum yang ke-8 mengenai gerbang logika N. Seperti tadi, kita butuh power supply 24 volt, lalu push button ini ya. Lalu relay. Lalu switch di sini kita menggunakan ini ya. Yang ini nih. Kita letakkan di sini. Lalu lampu indikator atau indikator light di sini. Dan yang terakhir ini sebagai netralnya.
Lalu kita sambungkan seperti ini ya, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain seperti ini. Ini juga kita sambungkan seperti ini. Lalu kita inisialisasi push button di sini sebagai S1, ini sebagai S2, lalu di sini sebagai R1 dan relay di sini R1. Ya, seperti ini ya jadinya untuk gerbang logika AND. Kita lakukan run simulation di sini. Kita tekan S1 di sini ya, maka tidak akan menyala. Lalu kita tekan S2 di sini, tidak akan menyala. Tapi kalau kita tekan antara ini ya sama ini, kita tekan secara bersamaan, maka lampu indikator di sini akan menyala seperti itu. Kalau gerbang logika AND berarti kalau ada dua push button di sini ya, ditekan secara bersamaan, maka lampu indikator di sini akan menyala. Tapi kalau ada salah satu, berarti tidak akan menyala. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa untuk gerbang logika AND di sini ya sama dengan A dikali B. Berarti ini dalam perkalian. Kalau tadi gerbang logika OR dalam penjumlahan. Seperti itu. Cara logikanya loh. Kalau logika AND di sini berarti perkalian. Kalau ada satu yang ini ya, kan berarti ini 1 dan yang S2 nya itu 0, berarti 1 dikali 0 hasilnya 0, maka lampu indikator di sini tidak menyala. Seperti itu. Kita lanjut pada praktikum ke-9 dan praktikum ke-10. Kita lanjut ya pada praktikum ke-9 mengenai latching dominant on. Kita butuh ini ya, power supply 24 volt. Lalu kita butuh juga push buttonnya di sini. Lalu switch di sini kita menggunakan yang normally open. Lalu kita butuh juga ini ya, yang normally close, push button di sini yang normally close. Lalu solenoid ini ya. Dan relay kita sambungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Seperti ini kita sambungkan. Lalu kita juga butuh yang netralnya di sini ya, power supply di sini. Setelah itu kita inisialisasi di sini. Ini sebagai S1, ini sebagai R1,
Ini di sini ya sebagai R1. Lalu ini R1. Ini Y1 ya, salinan di sini Y1. Lalu ini R1. Oke, setelah itu kita lakukan run simulation. Setelah itu kita kasih itu ya, gerbang yang pneumatiknya, rangkaian yang pneumatiknya. Kita butuh ini ya, double acting silinder. Lalu kita butuh juga yang namanya one way flow control di sini ya, untuk mengatur kecepatan. Lalu katup 5/2 ini ya, kita letakkan sini. Lalu kita edit di sini, rotate 90. Ini juga 90 derajat ya. Kita sambungkan dulu seperti ini. Ini juga kita sambungkan. Lalu kita butuh yang namanya kompresor yang sebagai sumber udara di sini. Kita edit di sini. Spring. Oke. Ini sebagai keluaran udaranya. Ini juga sama seperti tadi. Lalu ini kita inisialisasi sebagai Y1. Pada one way control di sini, ini sebesar 20% ya di sini. Dan ini sebesar 20%. Setelah semuanya selesai seperti ini, lalu kita lakukan run simulation. Ya, kita tekan tombol di sini, maka akan maju ya seperti ini. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk launching dominan on di sini, ketika S1 ditekan ini ya, maka silinder akan keluar, melakukan langkah maju. Kondisi silinder dikunci sampai S2 ditekan. Ketika S2 ditekan, silinder akan masuk melakukan langkah mundur. Ya, kita tekan di sini. Ini maju, ini mundur seperti itu. Ini sebagai S2 di sini. Ini kalau kita tekan S1 maka akan mengunci ya seperti ini. Kondisi silinder di sini akan maju. Tapi kalau kita tekan pada push button di sini, S2 di sini, maka akan mundur, melakukan langkah kerja mundur seperti itu. Pada praktikum ke-9 mengenai latching dominan on. Ya, ini pada praktikum ke-10 mengenai latching dominan off ya. Yang tadinya tadi kan yang latching dominan on, di sini ada push button normally close ya. Tapi pada praktikum 10 ini diganti berbarengan di sini ya. Rangkaian seri di sini ya. Push buttonnya di sini. Tadi yang normally yang latching dominan on ya, tadi di sini ya, sebagai rangkaian yang paralel, tapi yang ini seri seperti itu, yang latching dominan off. Ini juga sama 20% ya.
Ini sama 20%. Lalu kita lakukan run simulation ya. Ini kita tekan, maka akan maju dan akan mengunci. Kalau kita tekan S2 di sini, maka akan mundur. Sebenarnya sama seperti launching dominant on ya. Cuma perbedaannya di sini ya. Kalau launching dominant on itu kita bisa tekan ya S1 maupun S2. Tapi kalau launching dominant off di sini kita hanya bisa menekan salah satu saja. Seperti itu. Pada praktikum ke-10 ini mengenai launching dominant off. Ya, itu saja yang bisa saya simulasikan ya mengenai praktikum ke-7 dan 8 mengenai gerbang logika dasar AND dan OR pada praktikum ke-9 dan 10 mengenai launching dominant on maupun launching dominant off. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.